Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dari Prodi Manajemen Kampus D Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi hak asasi manusia di Indonesia pada mata kuliah PPKN dengan dosen pembimbing Ibu Tin Hartini MPD. Pengertian hak asasi manusia atau HAM. Hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang atas sesuatu. Hak asasi bersifat mendasar atau fundamental, maka pemenuhannya sifat imperatif. Artinya hak-hak itu wajib dipenuhi karena hak-hak ini menunjukkan nilai subjek hak atau perintah yang harus dilaksanakan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Bentuk-bentuk hak asasi manusia. UUD 1945 atau Amandemen 1-4 UUD 1945. Yang pertama, hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dalam pasal 28E ayat 3. Yang kedua, hak kedudukan yang sama di dalam hukum dalam pasal 27 ayat 1. Yang ketiga, hak kebebasan berkumpul dalam pasal 28E ayat 3. Yang keempat, hak kebebasan beragama dalam pasal 28E ayat 1. Dan yang kelima, hak penghidupan yang layak dalam pasal 27 ayat 2 nomor 39 tahun 1999. Yang pertama, hak untuk hidup pasal 9. Yang kedua, hak wanita pasal 45. Yang ketiga, hak anak pasal 52. Yang keempat, hak mengimar diri pasal 11. Yang kelima, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan pasal 10. Sifat hak asasi manusia. Sifat hak asasi manusia ada 4. Yang pertama, individual. Hak asasi manusia melekat erat pada kemanusiaan seseorang dan bukan kelompok. Yang kedua, universal. Hak asasi manusia dimiliki oleh setiap orang lepas dari suku, ras, agama, negara, dan jenis kelamin yang dimiliki seseorang. Yang ketiga, supralegal. Hak asasi manusia tidak tergantung pada negara, pemerintah, atau undang-undang yang mengatur hak-hak ini. Yang keempat, kesamaan derajat. Kesamaan sebagai ciptaan Tuhan, maka harkat dan martabat manusia pun sama. Hak asasi manusia dan demokrasi. Hak asasi manusia dan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Demokrasi yang memperjuangkan hak atas kebebasan menyatakan pendapat, berserikat, dan berpartisipasi aktif dalam menentukan penyelenggaraan negara merupakan bagian dari hak asasi manusia juga. Salah satu ciri pokok negara yang menghormati hak asasi manusia adalah negara yang demokratis. Sebaliknya, sebuah 212 Humaniora Vol 2 nomor 1 April 2011 201-213, negara yang demokratis adalah negara yang menghormati hak asasi manusia, pelaksanaan supremasi hukum dan demokrasi. Pendekatan hukum dan dialogis harus dikedepankan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang demokratis atau Bukodas, Luthan, dan Miftahuddin 1992. Contoh hak warga negara Indonesia. Yang pertama, berhak memeluk agama yang diyakininya serta menjalankan kewajiban agamanya. Yang kedua, berhak mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, berhak mendapat perlindungan hukum termasuk memiliki hak pembelaan diri di pengadilan. Yang keempat, berhak memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan presiden dan wakil presiden. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.